Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Pagi ini saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dari kisah Yunus dengan tema memilih suara Tuhan daripada suara hati. Kita sekarang hidup di dunia yang berisik, apalagi ketika kita tinggal di lingkungan perkotaan. Banyak sekali suara terdengar di telinga kita setiap harinya. Bahkan malam hari pun, saat kita sendirian di kamar, terbaring di kasur, masih aja ada kan suara-suara di pikiran kita yang membuat kita stres, sulit tidur, mah kambuh, marah, menangis, overthinking, dan seterusnya. Dalam kitab Yunus, kita melihat bagaimana Yunus diperhadapkan pada pilihan antara mengikuti suara Tuhan yang berbeda dari keinginannya, ataukah mengikuti suara hati yang akhirnya menjauhkannya dari Tuhan. Pada pasal 1 ayat 1 dan 2, firman Tuhan datang kepada Yunus dengan sebuah perintah. Pergilah ke Niniwe dan serukan pertobatan. Suara Tuhan bagi Yunus saat itu begitu jelas terdengar olehnya. Tetapi yang jadi anehnya, Yunus memilih untuk mengabaikannya. Barangkali dalam hidup kita pun ada kalanya kita memilih untuk mengabaikan suara Tuhan. Kita mengabaikan khotbah minggu yang kita dengar dengan jelas, atau renungan harian Bansa Teduh Pagi yang jelas-jelas kita baca. Atau mungkin kita mengabaikan ayat Alkitab di sosmed kita, dan bukan kebetulan ayat itu muncul berkali-kali dalam satu hari, tapi kita mengabaikan semua itu. Alasannya bisa jadi karena pertama, gak sesuai dengan keinginan kita. Yang kedua, karena kita merasa capek jika harus melakukan yang Tuhan mau kita lakukan. Atau mungkin yang ketiga, karena kita sudah terlalu nyaman dengan keadaan saat ini, sehingga menolak terjadinya perubahan yang Tuhan ingin ubahkan dari segi pekerjaan contohnya, atau emosi pasangan kita, atau karakter kita, atau relasi pertemanan kita, atau plan tahunan kita, atau kebiasaan ngomong kita, dan seterusnya. Dalam kasus Yunus, dia memilih mengabaikan suara Tuhan karena keinginannya sangat berbeda 180 derajat dari keinginannya Tuhan. Yunus menginginkan orang-orang di Niniwe itu dihukum mati daripada diselamatkan. Keinginan Yunus tersebut bukan tanpa alasan, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Sebab pada waktu itu, orang-orang di Niniwe memang terkenal sebagai orang-orang yang begitu jahat, begitu bengis. Gak ada kata ampun di kamus mereka bagi bangsa-bangsa yang dijajah, termasuk bangsanya Yunus, bangsa Israel. Karena itu, Alkitab mencatat, Yunus pun memutuskan untuk melarikan diri ke Tarsis. Bukan hanya jauh secara geografis dari Niniwe, tetapi suara hati yang dia ikuti justru membuatnya jauh dari hadapan Tuhan. Di ayat 3 dan ayat 10. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kisah Yunus ini mengingatkan kita semua, termasuk saya sendiri, bahwa mengikuti suara hati yang lebih licik dari segala sesuatu, kata Nabi Yeremia, itu tidak akan pernah mendatangkan kebaikan bagi kita. Suara hati lebih condong menghasut kita untuk menjauh dari Tuhan, untuk membuat kita kompromi dengan kekudusan Tuhan, untuk merasionalkan perbuatan kita yang jahat di mata Tuhan, serta untuk menjadikan kita tertidur atau bahkan lari menyimpang dari tujuan hidup dan pelayanan kepada Tuhan. Sebaliknya, mengikuti suara Tuhan meskipun memang sulit atau gak sesuai dengan keinginan kita, bahkan mengganggu kenyamanan kita saat ini. Suara-suara dari hati kecil yang bilang, wah Maya, wah Emcai, wah Behiau, wah Bosika. Justru dengan ikut suara Tuhan, maka kita akan dibawa keluar dari yang namanya stagnansi, kesempitan pola pikir, keegoan, untuk menuju pertumbuhan, kedewasaan, dan rencana terbaiknya Tuhan. Ketahuilah, Tuhan memanggil Anda dan saya untuk tidak berdiam di tempat, apalagi ketika kita sampai begitu nyaman, bahkan mencari aman sendiri, lalu tidak lagi peka pada suara Tuhan yang menyuruh kita untuk melakukan sesuatu.
hari ini, apakah ada suara Tuhan yang datang kepada kita? Apakah Tuhan ada bersuara menyuruh kita melakukan ini dan itu? Mungkin saja Tuhan menyuruh kita untuk mengampuni seseorang, atau sebaliknya kita disuruh pergi meminta maaf kepada seseorang. Atau mungkin Tuhan mau kita memperhatikan seseorang, mendoakannya, mengunjungi rumahnya. Atau mungkin Tuhan ingin memperbaiki kita, memperbaiki cara ngomong kita, memperbaiki sikap kita, atau pindah kerjaan ke tempat yang lain. Atau sebaliknya, kita diminta bertahan, jangan menyerah, dan seterusnya. Jika Tuhan berfirman pada kita, lakukanlah sebelum hari ini berakhir. Roh Kudus menolong dan memampukan kita semua. Amin.